Ya, sudah banyak sekali kejadian ya debt collector atau pihak ketiga yang ditunjuk bank ini melanggar peraturan OJK, melanggar peraturan BI. Tapi apa tindakannya? Kan nggak ada. Jadi omongan OJK atas nama Risudandi ini Idris ini ya harus dia buktikan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mejua-jua. Ini ada berita teman-teman kompas.com. OJK wajibkan debt collector bawa surat tugas dan sertifikat profesi dalam penagihan utang. Jakarta kompas.com. Otoritas Jasa Keuangan OJK mengingatkan kepada penagih utang atau debt collector perusahaan pembiayaan untuk mengikuti sejumlah ketentuan dalam proses penagihan kepada nasabah. Kepala Eksekutif Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank OJK, Riswinandi Idris mengatakan, dalam proses penagihan ke debitur, debt collector diwajibkan membawa sejumlah dokumen. Ia menjabarkan dokumen yang perlu dibawa oleh debt collector ialah kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia. Ini udah dari zaman kemarin-kemarin sudah rame ya, sudah sering kita bahas juga bahwa penagih utang itu tidak bisa sesuka-sukanya. Ada peraturan BI, ada peraturan OJK yang harus ditaati ya. Salah satunya itu tadi, harus ada surat tugas, ada punya sertifikat profesi, ada surat kuasa, ada bukti jaminan fidusia, tidak boleh menagih di sembarang tempat, tidak boleh menghentikan kendaraan di jalan, ya, menagih tidak boleh setiap waktu, ada jamnya, dan tidak boleh menagih ke orang lain selain nasabah itu sendiri. Wah, banyaklah, dan sudah pernah kita bahas ini berkali-kali. Nah, kalau ini tidak dijalankan oleh debt collector, apa sanksinya? Sanksinya adalah perusahaan pembiayaan ini bisa dicabut izinnya, ya kan? Mulai dari teguran, denda, sampai pencabutan izin. Nah, OJK bisa melaksanakannya, tapi apakah OJK melakukannya? Ya, sudah banyak sekali kejadian ya debt collector atau pihak ketiga yang ditunjuk bank ini melanggar peraturan OJK, melanggar peraturan BI. Tapi apa tindakannya? Kan nggak ada. Jadi omongan OJK atas nama Risudandi ini Idris ini ya harus dia buktikan gitu loh. Kan mereka buat peraturan nih, OJK buat peraturan harus begini, harus begitu. Nah, kalau dilanggar sama pihak bank atau pihak leasing, mereka harusnya bertindak kan, bukan berkomentar ya. Harusnya OJK itu bertindak, bukan berpendapat. Kalau pendapat-pendapat ini kita juga sudah tahu, tapi tindakannya kan nggak ada. Ya, sampai kemarin ada kejadian di Bali, sampai terjadi pembunuhan segala macam itu. Harusnya kan bertindaklah OJK ini. Ya, jangan segan-segan menghukum perusahaan pembiayaan jika melanggar gitu. Kalau perlu dicabut izinnya, gitu. Baru nanti yang lain kan takut. Tapi kalau hanya berpendapat, hanya memberikan opini gitu, tapi tidak melakukan tindakan, ya sama saja menurut saya itu. Kita sangat berharap ya bahwa OJK ini tunjukkanlah giginya itu yang tajam gitu. Mereka yang buat peraturan harusnya mereka tegakkan itu, jangan sampai disepelekan peraturan OJK itu. Ya, ini kalau memang benar ini ada omongan dari kepala eksekutif ini, harus kita lihat nih apakah nanti mereka bertindak jika pihak ketiga yang ditunjuk oleh perusahaan pembiayaan melakukan pelanggaran. Ya, jadi jangan dibebankan saja kepada debt kolektornya. Perusahaan pembiayaan yang menunjuk mereka, yang memberikan kuasa kepada mereka pun harus ditindak juga. Di sinilah OJK harus menunjukkan giginya yang tajam, jangan gigi ompongnya kan. Saya sarankan kepada OJK, janganlah memberikan pendapat. Kalian itu penegak hukum juga. Ya, jadi kalau penegak hukum itu tidak perlu berpendapat. Lakukanlah. Kan mereka yang punya kuasa
untuk memberikan teguran, bahkan mencabut izin operasional perusahaan itu. Begitu ya. Mudah-mudahan ini didengar oleh OJK supaya mereka itu tegas. Jangan hanya pilih-pilih gitu. Siapapun perusahaan apapun yang melanggar harus ditindak, ditegas. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap bersama Bang Beni. Kita bahas hukum dengan bahasa sederhana. Assalamualaikum.